kita mulai saja pembelajaran kita kali ini, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi perkembangbiakan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui dan membedakan cara-cara perkembangbiakan pada hewan. Sebelum kita mempelajari tentang perkembangbiakan hewan, maka kita perlu mengetahui bahwa di dunia ini hewan-hewan itu tersebar di seluruh permukaan bumi. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan hewan-hewan ini, yang diantaranya adalah sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia, baik untuk kebutuhan pangan, untuk diambil tenaganya, untuk digunakan sebagai bahan pakaian dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian dari biogeografi. Biogeografi adalah salah satu cabang dari ilmu geologi yang mempelajari dan menjelaskan distribusi atau penyebaran organisme di seluruh permukaan bumi. Pengetahuan mengenai distribusi flora itu tanaman dan fauna atau hewan, bertujuan untuk mengungkap kehidupan organisme dan hal-hal yang mempengaruhinya. Nah, pembagian daerah biogeografi ini untuk pola distribusi atau sebaran makhluk hidup di bumi pertama kali dijelaskan oleh seorang batas pada tempat-tempat tertentu. Nah, berikut pada layar nampak gambar peta persebaran fauna di dunia. Yang itu atas pojok kiri Nearktik, yaitu wilayah Amerika Utara dan Greenland. Untuk yang neotropik itu wilayahnya meliputi Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sedangkan Palearktik meliputi sebagian besar daratan Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Etiopian meliputi sebagian besar benua Afrika dan semenanjung Arab. Sedangkan Oriental itu meliputi wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara. Nah, ini berarti termasuk sebagian dari Indonesia karena Indonesia masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang keenam, Australis ini meliputi benua Australia, Selandia Baru, kemudian Indonesia yaitu daerah Papua dan Maluku. Nah, sekarang kita ke zona yang pertama, yaitu zona Nearktik. Beberapa jenis fauna khas di wilayah Nearktik antara lain adalah hewan antelope bertanduk cabang 3, kemudian ada prairie dog yaitu sejenis tupai dari Amerika Utara, kemudian ada kalkun,
burung biru, salamander, bison, caribou, kemudian mockingbird dan muskox. Ini adalah binatang-binatang yang berada di atau di sebaran zona nearktik, yang wilayah persebarannya meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat kutub utara dan Greenland. Nah, pada gambar ada beberapa hewan khas, yaitu kalkun, bison, itu ada gambar muskox, kemudian ada kambing gunung, caribou dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah zona palearktik. Nah, wilayah palearktik ini wilayah persebarannya sangat luas, meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat kutub utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, kemudian Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika yang paling utara. Hewan khasnya ada panda, beruang kutub, unta, kemudian rusa kutub. Nah, keadaan lingkungan di wilayah ini, yaitu di daerah atau di zona palearktik ini, cukup bervariasi. Antara lain memiliki perbedaan suhu yang tinggi dan curah hujan yang berbeda-beda. Beberapa jenis fauna yang hidup di wilayah palearktik itu tadi sudah disebutkan pada gambar ada. Nah, ini ada dikelompokkan. Yang pertama fauna khas seperti tikus, bison, landak, dan menjangan kutub. Kemudian yang kedua fauna yang terbatas penyebarannya seperti unta, rusa kutub, dan beruang kutub. Yang ketiga beberapa jenis reptil yang berhubungan dengan fauna Etiopian dan Oriental. Yang keempat adalah fauna endemik yang hanya terdapat di daerah Cina, yaitu beruang panda. Pada gambar nampak itu ada beruang panda. Untuk zona yang ketiga yaitu zona neotropik. Beberapa jenis fauna khas yang hidup di wilayah ini antara lain kukang, armadillo, alpaka, kelelawar penghisap darah, kemudian orang utan, siamang, terenggiling, menjangan, kuda, kera, dan tapir. Berbeda dengan tapir Asia ini, yang dimaksud tapir di sini terutama pada punggungnya. Nah, wilayah neotropikal ini wilayah persebarannya meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Iklim di wilayah ini sebagian besar beriklim tropik dan bagian selatan beriklim sedang. Pada gambar nampak hewan khas dari wilayah neotropikal. Itu ada hewan yang bernama lama, kemudian ada tapir, ikan piranha, dan belut listrik. Kemudian yang keempat zona oriental. Wilayah fauna oriental meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya, meliputi Sri Lanka, Filipina, dan wilayah fauna Indonesia bagian barat dan tengah yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kondisi lingkungan fisik wilayah oriental cukup bervariasi. Sebagian besar beriklim tropis, sehingga banyak terdapat hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Beberapa fauna yang hidup di wilayah oriental antara lain harimau, gajah, siamang, orangutan, bekantan, kemudian monyet, ada badak berjula 1, menjangan, antelup, dan babi rusa. Juga terdapat beberapa fauna endemik yang hanya terdapat di Pulau Komodo dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah persebaran yang kelima adalah zona Etiopian. Keadaan lingkungan wilayah Etiopian relatif seragam. Di bagian utara wilayah Etiopian terdapat gurun Sahara yang merupakan padang pasir terluas di dunia. Gurun ini menjadi barier atau pembatas antara wilayah Etiopian dengan wilayah palearktik. Wilayah Etiopian memiliki kurang lebih 160 vertebrata darat dan memiliki beberapa fauna khas.
Yang pertama, fauna khas di wilayah daratan Amerika, misalnya gajah, singa, cheetah, hiena, jerapah, zebra, unta, dan badak Afrika. Yang kedua, fauna yang mirip dengan daerah oriental, yaitu jenis kucing dan anjing, lemir, babun, gorila, dan simpanse. Yang ketiga, fauna khas Pulau Madagaskar, misalnya kuda nil kecil atau disebut pygmy hippopotamus, dan beberapa burung endemik seperti burung gajah besar. Wilayah persebaran dari zona etopian ini meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Di situ nampak gambar beberapa hewan khas dari zona etopian atau wilayah Ethiopia. Zona yang keenam yaitu zona Australis. Wilayah persebarannya meliputi benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kepulauan-kepulauan di Samudra Pasifik di sebelah selatan garis khatulistiwa. Wilayah persebaran fauna Australia sebagian besar kondisi lingkungannya tropis dan sebagian lagi beriklim sedang. Kondisi lingkungan di wilayah Australia yang cukup mencolok disebabkan oleh letaknya yang terpisah jauh dari benua lainnya. Beberapa hewan khas wilayah fauna Australia antara lain nokdiak atau landa irian, wallaby, burung cendrawasih, dan kanguru. Tampak pada gambar beberapa hewan khas yang terdapat di zona Australis atau wilayah persebaran fauna Australia. Lalu bagaimana dengan persebaran fauna di Indonesia? Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terletak di antara dua daerah biogeografi, yaitu zona oriental dan zona Australian. Berdasarkan wilayah sejarah asal wilayah Nusantara, maka beberapa pakar atau para ahli membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa kawasan. Kawasan-kawasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kawasan Indonesia Barat, yang disebut faunanya adalah fauna asiatis, meliputi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hewan-hewannya menyerupai hewan daerah oriental seperti gajah, harimau, orangutan, dan lain-lain. Yang kedua, kawasan Wallace atau Indonesia bagian tengah, yang disebut fauna peralihan, meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Kawasan ini memiliki hewan-hewan khas, terutama di Pulau Sulawesi, yang tidak sama dengan hewan oriental dan hewan Australia. Hewan dalam kawasan ini adalah anoa, burung makau, dan kera hitam. Yang ketiga, kawasan Indonesia Timur meliputi Irian Jaya, kalau sekarang Papua ya, dan sekitarnya. Hewan-hewannya menyerupai hewan di Australia. Nah, ini kita perhatikan pada gambar ada fauna Indonesia Barat atau asiatis, misalnya orangutan, gajah, harimau, bekantan. Kemudian ada badak berjula satu, elang Jawa, elang putih, burung beo. Nah, pada gambar nampak fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Ada anoa, komodo, kuskus babirusa, kemudian burung maleo, tapir, tarsius, dan julang Sulawesi, seekor burung yang sangat indah. Kemudian fauna Indonesia Timur contohnya adalah wallaby, landa irian, cendrawasih, muri, burung kasuari, kemudian kanguru, burung merak, burung kakak tua, dan kuskus. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Mengapa hewan berkembang biak? Nah, tujuan hewan berkembang biak adalah untuk mempertahankan populasi spesies hewan tersebut. Setiap makhluk itu memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Dengan berkembang biak, suatu makhluk bisa memperbanyak jenisnya dan memastikan supaya jenisnya tidak sampai.
Perkembangbiakan pada hewan ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. Yang kedua, secara vegetatif atau perkawinan. Secara generatif meliputi ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif melalui tunas, membelah diri, fragmentasi, dan partenogenesis. Masih ingatkah apa itu generatif? Ya, generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Artinya, dibutuhkan hewan pejantan dan betina untuk melakukan proses perkembangbiakan. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Embrio baru tumbuh di dalam telur bercangkang atau calon individu baru tumbuh di luar tubuh induk. Ciri-ciri dari hewan ovipar ini adalah yang pertama tidak berdaun telinga, yang kedua tidak memiliki kelenjar susu dan tentu saja tidak menyusui anaknya, kemudian tidak memiliki pori-pori tubuh, biasanya tubuhnya ditutupi oleh bulu, umumnya mengerami telurnya hingga menetas. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Adapun proses pembuahan ovum oleh sperma dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pembuahan secara internal, yaitu pembuahan yang terjadi pada tubuh induk betina. Contohnya adalah pada ayam dan bebek. Yang kedua, pembuahan eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya adalah ikan dan katak. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar ini banyak sekali ya. Misalnya ayam, burung, ikan, komodo, penyu, kura-kura, ular, katak, serangga, yaitu kupu-kupu, lalat lebah, nyamuk, dan lain-lain sebagainya. Nampak pada gambar contoh hewan yang termasuk dalam ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur agar menetas menjadi individu baru pada beberapa unggas atau burung memerlukan dierami sehingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya. Masa mengerami setiap jenis burung itu berbeda-beda. Misalnya seperti masa mengerami ayam selama 21 hari atau masa mengerami burung merpati selama 17 sampai 19 hari. Nah, setelah melalui masa mengerami, telur akan menetas yang ditandai kulit telur pecah dan anak atau individu baru akan keluar dengan bentuk yang sama dengan induknya. Dapat contoh pada layar perkembangbiakan ayam mulai dari telur sampai ayam dewasa. Nah, sedangkan individu baru pada beberapa hewan bertelur seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan belalang memiliki bentuk yang berbeda dengan tubuh induknya ketika belum dewasa. Nah, selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali perubahan bentuk yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Yang kedua adalah vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Cara berkembang biak dengan cara melahirkan ini disebut vivipar. Kemudian hewan yang melahirkan adalah bangsa mamalia. Mamalia adalah hewan yang dapat hidup di darat juga di air. Mamalia yang hidup di darat misalnya kucing, anjing, sapi, kambing, dan banyak sekali yang lainnya ya. Kemudian yang hidup di air contohnya lumba-lumba, paus, singa laut, dan lain-lain.
Pada hewan yang melahirkan, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Ovum yang telah dibuahi oleh sperma disebut zigot. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Selama embrio mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim, hewan betina mengalami masa mengandung. Lama masa mengandung berbeda antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Hewan yang melahirkan memiliki rahim atau uterus, yaitu tempat untuk berkembangnya embrio atau sel telur yang telah dibuahi. Embrio di dalam uterus mendapat makanan melalui plasenta atau tali pusar yang hewan vivipar adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Adapun ciri-ciri dari hewan vivipar adalah yang pertama, janin atau embrio tumbuh di dalam rahim induk betina selama masa kehamilan. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tali pusat atau plasenta, sehingga pertumbuhan janin relatif lambat. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Induk betina menyusui anaknya atau disebut juga dengan hewan mamalia. Memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Biasanya tubuh ditumbuhi oleh rambut. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, sapi, kuda, beruang, panda, landak, terenggiling, kelelawar, dan masih banyak lagi. Untuk jenis hewan vivipar mamalia air seperti pada gambar, yaitu paus, lumba-lumba, anjing laut, singa laut, walrus, dugong atau sapi laut, ikan pesut, dan sebagainya. Nah, ternyata perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar ini tentunya memiliki manfaat. Sejatinya manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar adalah untuk melestarikan jenis dan spesies hewan tersebut agar tidak punah. Karena saat ini banyak sekali spesies hewan yang terancam punah, maka banyak hewan yang dilindungi agar terjaga kelestariannya. Contoh hewan yang dilindungi misalnya badak, penyu, elang, gajah, harimau, dan masih banyak lagi. Adapun manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar antara lain, cangkang telur bisa melindungi embrio dari ancaman dari luar dan memberikan suhu yang stabil. Telur menyediakan sumber protein berupa amnion dan kuning telur sebagai cadangan makanan, sehingga embrio bisa berkembang dengan baik. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah air di dalam telur melindungi embrio dari ancaman dan benturan. Telur bisa diletakkan di tempat tersembunyi agar terlindung dari predator. Adapun manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar adalah embrio berkembang di dalam tubuh induk sehingga lebih aman dari serangan predator. Kemudian induk dapat membawa janin pergi kemanapun. Yang ketiga, kebutuhan makanan untuk perkembangan embrio lebih terjamin oleh induknya. Nah, kalau tadi perkembangbiakan generatif secara ovipar dan vivipar, sekarang yang ketiga adalah ovovivipar atau beranak dan bertelur. Proses perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur melahirkan disebut ovovivipar. Perkembangbiakan ovovivipar diawali dengan bertelurnya hewan betina. Pada perkembangbiakan jenis ini, pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan,
terbentuklah telur. Nah, telur tersebut tetap disimpan di dalam tubuh, dan telur tersebut akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, pada saat inilah proses pembuahan terjadi. Pembuahan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur, bukan dari induknya. Embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh hewan betina. Selanjutnya, janin atau calon bayi itu dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Adapun ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain sebagai berikut. Pertama, induk betina bertelur, tetapi telur tidak dikeluarkan atau masih berada dalam perut induknya. Induk tidak memiliki rahim. Cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Embrio berkembang di dalam telur. Embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Kemudian, hewan ovovivipar ini memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif atau kawin. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan keluar langsung dari tubuh induknya atau anak keluar dengan proses dilahirkan. Hewan ovovivipar ini tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali hewan platypus. Anak dari hewan ovovivipar ini tidak diasuh oleh induknya, dan hewan ovovivipar ini pada umumnya termasuk hewan berdarah dingin. Embrio yang baru tumbuh dan berkembang di dalam telur yang tersimpan dalam tubuh induknya hingga sempurna, kemudian dikeluarkan melalui proses melahirkan. Adapun contoh hewan jenis ovovivipar adalah hewan jenis reptil atau melata, misalnya buaya, kadal, iguana, ular boa, ular piton, ular anaconda, kadal, salamander, kuda laut, platypus, ikan pari, dan beberapa spesies ikan hiu. Contoh kuda laut, contoh dari platypus, contoh dari ikan pari. Berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa proses perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dapat dilakukan secara alami dan buatan. Adapun perkembangbiakan vegetatif pada hewan secara alami meliputi membelah diri, tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Apa yang dimaksud dengan membelah diri? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu. Ukurannya sangat kecil sehingga hanya bisa diamati dengan menggunakan sebuah alat yaitu yang disebut dengan mikroskop. Perkembangbiakan ini dilakukan hewan dengan cara membelah bagian tubuhnya menjadi dua bagian.
bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba, bakteri, protozoa, paramecium, dan virus. Nah, perhatikan pada layar tampak proses pembelahan dari bakteri. Bakteri berarti berkembang biak dengan cara membelah diri. Perhatikan ada gambar, ada angka-angkanya yang menunjukkan angka 1 itu adalah satu sel bakteri dengan satu inti di tengahnya. Kemudian yang nomor 2 itu inti, perhatikan yang di tengah itu inti mulai membelah. Kemudian yang ketiga, nah intinya terbelah menjadi 2 ya, berarti sel mulai membelah. Yang keempat, perhatikan sel hampir terbelah yaitu, nah yang nomor 5 sel akan menjadi 2. Dan yang terakhir yang keenam, sel bakteri menjadi 2 bakteri baru. Nah ini adalah contoh proses perkembangbiakan vegetatif secara membelah diri. Berikutnya ada contoh proses membelah diri pada amoeba. Perhatikan pada layar ada gambar proses pembelahan diri dari amoeba ya. Amoeba adalah protista yang bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu yang merujuk pada genus yang meliputi spesies yang bergerak dengan mekanisme tersebut. Amoeba hidup di darat dan air, bahkan di berbagai jenis habitat. Pada gambar tampak gambar 1 itu inti selnya masih 1, kemudian gambar 2 itu akan membelah menjadi 2, gambar 3 sudah hampir terbelah, dan yang keempat sudah membelah menjadi 2. Berikutnya adalah proses membelah diri pada protozoa. Tampak pada gambar contoh protozoa memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dapat dilihat menggunakan alat yaitu mikroskop. Bahkan terkadang saat menggunakan mikroskop alga dan protozoa menjadi sulit dibedakan. Contoh protozoa seperti alga hijau Euplenophyta memiliki sel berflagela. Sel tunggal yang berklorofil dapat mengalami kehilangan klorofil dan memiliki kemampuan untuk berfotosintesa. Protozoa dapat dibedakan dari jamur yang dapat bergerak aktif dan tanpa memiliki dinding sel, dari algae karena tidak berklorofil, dan dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Kemudian berikutnya adalah proses membelah diri pada paramecium. Pada gambar itu tampak proses pembelahannya dari paramecium. Nah, paramecium ini adalah protista yang mirip dengan hewan yang memiliki 2 inti dalam satu sel. 2 sel merupakan inti besar yang disebut dengan makronukleus yang digunakan untuk mengawasi kegiatan pertumbuhan dan metabolisme serta regenerasi. Sedangkan inti sel disebut mikronukleus yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan reproduksi. Paramecium memperoleh makanannya dengan cara menggetarkan silianya. Paramecium memiliki vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna serta mengedarkan makanan, dan vakuola ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan. Nah, yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang kedua adalah bertunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya. Tunas tumbuh menjadi individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah hidra. Hidra seringkali ditemukan di air dengan ukuran badan sekitar 10 mm. Kita bisa mengamati hidra menggunakan alat mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas adalah anemon laut atau ulun terata, ubur-ubur, dan
spon atau makhluk berpori atau disebut porifera. Kemudian hidra dan porifera. Pada gambar itu contoh, ada nampak tunasnya ya. Nah, ini proses bertunas pada hidra. Hidra adalah hewan yang tidak bertulang belakang dan hidup di air tawar. Hidra merupakan hewan pemangsa yang hidup di air tawar bersuhu tropis dan tidak tercemar. Sama seperti amoeba, hidra juga termasuk hewan mikroskopis atau hewan yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Hidra memiliki tubuh kecil dengan panjang sekitar 10 mm dengan bentuk seperti tabung. Untuk melindungi dirinya dari ancaman, hidra melakukan kontraksi pada tubuhnya dengan menjadi gumpalan kecil. Proses perkembangbiakan hidra dimulai dengan muncul tonjolan pada tubuh hidra yang sudah dewasa. Tonjolan akan terus tumbuh membesar, dan ketika sudah cukup besar dan mampu menangkap makanan sendiri, tunas tersebut akan terlepas dari induknya. Tampak pada gambar yang paling kanan itu menunjukkan tunas sudah mulai terlepas dari induknya, lalu akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Kemudian pada layar nampak proses bertunas pada porifera atau spon. Kalau ingat filmnya SpongeBob itu ya kan, dari SpongeBob, buat kartun SpongeBob. Nah, porifera atau spons adalah hewan multiseluler seperti hidra. Porifera adalah spesies hewan air yang hidup di laut kedalaman 8.000 meter dan tidak pernah pindah-pindah. Porifera memiliki tubuh berpori-pori banyak. Perkembangbiakan porifera dilakukan dengan membentuk sebuah kuncup di dalam koloni. Kuncup tersebut timbul dari pangkal kaki porifera yang akan semakin membesar, sehingga akan terjadi beberapa kuncup yang akan terbentuk sebuah koloni. Potongan yang terlepas akan mudah tumbuh dan berkembang menjadi porifera baru. Perkembangbiakan vegetatif dengan cara bertunas lainnya yaitu pada hewan kolenterata. Kolenterata dapat disebut sebagai hewan perut berongga yang disebut sebagai rongga gastrovaskuler. Cara perkembangbiakan kolenterata hampir sama dengan porifera secara aseksual dengan membentuk tunas atau kuncup yang melekat pada hewan induknya dan akan tumbuh lebih besar sehingga terbentuk menjadi individu yang baru. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembangbiak hewan dengan memotong bagian tubuh atau memisahkan bagian tubuhnya. Kemudian tubuh yang terpotong itu akan tumbuh lagi menjadi hewan baru. Nah, pada prosesnya, induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri. Perhatikan pada gambar, itu tampak induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri, lalu potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada hewan planaria atau cacing pipih, bintang laut, cacing pita. Nah, contoh proses fragmentasi pada layar, contohnya pada planaria atau cacing pipih. Biasanya cacing pipih tinggal di bawah batuan di sungai. Cacing pipih memiliki ukuran tubuh sangat kecil, dan jika salah satu bagian tubuhnya dipotong, maka potongan tubuh akan tumbuh menjadi planaria baru. Tampak pada layar, itu adalah contoh terjadi perkembangbiakan cacing pipih. Cacing pipih yaitu dengan cara fragmentasi. Sebuah cacing pipih terpotong menjadi beberapa bagian. Di sini terpotong menjadi 3, yaitu bagian kepala, tubuh, dan ekor. Kemudian masing-masing bagian berkembang menjadi individu baru, menjadi cacing pipih atau planaria baru. Dan yang keempat adalah partenogenesis. Partenogenesis ini juga perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Reproduksi dengan cara partenogenesis tidak membutuhkan
pembuahan sel telur betina atau oleh sel telur jantan. Atau dapat disimpulkan bahwa partenogenesis memungkinkan betina dapat memiliki anak walau tidak pernah kawin dengan bejantan. Proses berkembang biak tanpa melalui perkawinan. Induk betina menghasilkan sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel jantan. Partenogenesis ini dapat terjadi pada beberapa hewan seperti tawon, lebah, semut, jangkrik, kutu daun, kutu air, salamander, hiu, ular, komodo, kadal besar, dan amfibi lainnya. Pada hewan tertentu, misalnya lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Nampak pada gambar itu contoh dari perkembangbiakan secara partenogenesis. Nah, berikutnya proses perkembangbiakan partenogenesis. Lebah betina bersifat steril, ini pada lebah ya, dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kawalan lebah. Jadi lebah betina ini bertugas sebagai pekerja dalam kawalan lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Di sebelah kanan itu adalah lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat bereproduksi dengan cara partenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Nah, ini yang disebut dengan partenogenesis. Meski demikian, fertilisasi tetap diperlukan untuk menghasilkan individu baru setelah beberapa generasi kutu mengalami partenogenesis. Nah, silakan diamati pada gambar, itu adalah proses dari perkembangbiakan secara partenogenesis. Catch 'em all.